Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Jauhari Istiqomah akan menjelaskan akhlak tercela bagian hasad, dendam, dan ghibah untuk kelas 8 semester genap. Yang pertama, hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Kata lain dari hasad yaitu iri dan dengki. Contoh perbuatan hasad seperti berikut. Di gambar tersebut, seseorang tidak senang melihat temannya menang. Nah, di situ kan ada dua orang pemuda. Satu pemuda sedang berhasil, lalu temannya ini tidak suka melihat keberhasilan teman tersebut, lalu dia ingin merebut. Itulah hasad. Orang hasad itu tidak senang melihat orang lain dalam kesenangan. Selanjutnya, dalil hasad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wa hasada fa inna hasada ba'akulu hasanati kama takulun naru khatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalil tersebut menjelaskan bahwa kita harus menjauhkan dari sifat dengki atau iri, karena dengki itu bisa menghabiskan kebaikan kita. Selanjutnya juga diibaratkan seperti api menghanguskan kayu bakar. Selanjutnya, penyebab hasad yang pertama, tidak bersyukur. Maksudnya dia tidak menerima apa yang Allah berikan kepadanya, dia tidak menyukuri. Yang kedua, merasa dirinya yang pantas mendapatkan. Di situ melihat orang lain yang Allah berikan nikmat kepada orang lain, dia tidak menerimanya. Menurutnya dia saja yang berhak menerima yang orang lain miliki. Selanjutnya, dampak dari hasad yang pertama, dapat menghilangkan pahala. Kedua, menimbulkan perasaan tidak tenang. Ketiga, memiliki banyak musuh. Keempat, membuang-buang waktu saja. Kemudian, cara menghindari hasad yang pertama, senantiasa bersyukur. Kita selalu menyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bahagia melihat orang lain senang, dan kita juga ikut bahagia apabila orang lain mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat qanaah. Maksud dari qanaah ini, kita merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita menyukurinya, merasa cukup, itu berhak untuk kita saja gitu. Yang terakhir, menyadari setiap yang diberikan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, kita menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepada kita nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Materi kita yang kedua yaitu dendam. Apa arti dendam? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok. Contohnya, pada gambar tersebut ada dua orang perempuan, yang satu menggunakan jilbab warna ungu sedang melempari batu kepada perempuan yang menggunakan jilbab pink. Kemudian perempuan menggunakan jilbab pink melempar balik batu tersebut ke perempuan yang menggunakan jilbab warna ungu. Itulah dendam ya. Selanjutnya, dalil dendam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Wa la in sabartum lahu khairul sabirin. Artinya, dan jika kamu membalas maka balaslah dendam yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Quran Surah An-Nahl ayat 219. Di dalil tersebut menjelaskan bahwa bila kita membalas dendam terhadap orang, maka balas dendamlah sesuai apa orang perbuat terhadap kita, maka kita balas dendamlah apa yang orang perbuat seperti itu. Jangan kita balas dendam dengan apa yang perbuat orang terhadap kita, lalu kita melebihi balas dendamnya, itu tidak boleh. Namun juga di situ Allah menjelaskan lebih baik lagi orang yang bersabar, karena orang bersabar itu lebih disukai oleh Allah.
Orang bersabar itu apabila orang membuat kejahatan kepada kita, kita tidak ingin membalas dendam terhadap orang tersebut kejahatan buruknya. Selanjutnya, penyebab dendam. Penyebab dendam ini pertama mudah tersinggung, susah diajak berbicara dengan baik-baik, tidak mudah memaafkan, tidak mau menerima nasihat orang lain, memiliki emosi yang tinggi. Kemudian, dampak negatif dari dendam. Dendam ini mempunyai 4 dampak negatifnya. Yang pertama, tidak disenangi oleh Allah, karena Allah itu lebih menyukai orang-orang yang bersabar. Yang kedua, membuat masalah rumit. Kenapa jadi rumit? Karena permasalahan kita selalu balas dendam terhadap orang lain, maka permasalahannya pun tidak bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, membuat banyak musuh. Orang takut untuk berteman kepada dia karena dia itu suka balas dendam. Takutnya salah bicara dikit, nanti dia akan marah. Yang terakhir, hidup tidak tenang. Kenapa jadi tidak tenang? Karena dia selalu memikirkan ingin balas dendam. Apa orang yang berbuat salah kepadanya, dia ingin balas dendam dan balas dendam terus-menerus. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya menghindari dendam? Yang pertama, kita harus bersabar. Kedua, mengingat pada manusia itu bisa berbuat salah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, materi kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu ghibah. Ghibah adalah perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Contohnya seperti gambar berikut. Di situ ada 3 orang perempuan. 2 orang perempuan yang di belakang sedang membicarakan orang yang di depan, membicarakan keburukan orang tersebut. Kemudian dalil ghibah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minazanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yattaw ba'duhum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di situ menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi curiga. Ngibahin itu termasuk berprasangka buruk loh. Nah, di situ kita mendapatkan dosa. Kemudian juga diisyaratkan kita ngibahin itu termasuk orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Itu kan sangat menjijikan loh kita makan bangkai. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat, karena Allah itu Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Kemudian penyebab dari ghibah yang pertama, rasa marah. Kita marah terhadap orang tersebut, lalu kita ngibahin orang tersebut hal ini. Dan yang kedua, agar diterima dalam pergaulan, agar kita dibilang update, lalu kita mempunyai informasi yang menarik terhadap orang tersebut, lalu kita diterima dalam lingkungan pertemanan. Yang ketiga, mencari-cari alasan. Kenapa mencari-cari alasan? Karena kita menutupi aib kita sendiri, lalu kita mencari-cari alasan agar diri kita yang lebih baik daripada orang tersebut. Yang kelima, ada rasa iri. Yang terakhir, menghina atau meremehkan orang tersebut. Kemudian dampak dari ghibah yang pertama, merusak kerukunan sebuah kelompok pertemanan. Yang kedua, menjauhkan teman. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Keempat, menimbulkan sifat iri dan dengki. Keenam, bagi yang melakukan perbuatan ghibah, membuat perbuatan tersebut tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu saja. Dan yang terakhir, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia,
maka Allah akan menutupinya aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengetahui pengertian, dalil-dalil, penyebab, dampak negatif, dan upaya menghindari tentang perbuatan hasad, dendam, dan ghibah. Semoga kalian bisa menghindari perbuatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.